Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Biarlah di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kita akan belajar dari ayat ini. Saya mengambil tema menjadi berkat bagi masyarakat. Ya, jadi dari ayat ini kita lihat ada kata-kata kunci yang luar biasa. Ya, dikatakan kamu adalah garam. Ya, menjadi berkat. Tuhan firman ini mengkumamakan kita ini sebagai garam. Ya, sebagai garam. Jadi garam itu harusnya kita lihat di sini kamu adalah garam dunia. Jika garam itu titik ya, di situ tulisan kamu adalah garam dunia titik. Menunjukkan bahwa kita umat tebusan Tuhan, kita digambarkan seperti garam. Garam itu tempatnya biasanya di dapur, di belakang. Sepertinya tidak ada artinya. Tapi masakan apapun tanpa garam, itu semua orang akan ngomong kok tawar, kok hambar, akan merusak masakan yang lain, ya, rasa yang lain. Karena garam ini berbicara hal yang utama. Jadi Tuhan katakan kamu adalah garam, titik. Ini menyadarkan kita jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak bisa. Ya, kalau sudah Tuhan bilang dia sebagai garam, tapi garam itu menjadi tawar, hidupnya tidak berarti, dengan apa dia bisa diasinkan? Ini pertanyaan buat kita. Jadi tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat? Ya, kita ini masih tinggal di dunia. Kita nih masih berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita, ya. Jadi Tuhan mau hidup kita nih bermakna. Artinya, ya, identitas kita sebagai orang yang mengaku mengimani Yesus adalah Tuhan, kita harus mengalami perubahan hidup. Tujuan kita nih jelas. Ya, Tuhan menciptakan kita dari awal kejadian serupa dan segambar dengan Dia. Bukan hanya kehidupan yang di luar, tapi yang di dalam juga. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, dialah ciptaan baru. Tiap-tiap hari mengalami pembaruan dan perubahan untuk lebih baik. Ya, jadi waktu kita mengakui Yesus kepada Kristus sebagai Tuhan, perubahan hidup itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Barang siapa mengakui Yesus adalah Tuhan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi hidupnya kita ini harusnya nampak dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Hidup kita ini seperti garam yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Ya, saya yakin kuliah ministry dibuka ini supaya benar-benar menjadi berkat, bisa dirasakan oleh semua orang yang sekitar kita. Ya, ini program kita sebagai pendidikan. Orang sekarang akan menilai luar biasa ya, GM khususnya ada chapter tretes. Bisa ada, yaitu dorongan dari chapter Surabaya dan chapter pusat. Sehingga GM ada di tretes ini mujizat. Karena apa? Ya, orang itu tidak mau susah, hidup tidak mau jadi garam, tidak mau membuat menjadi rasa. Kalau bisa, saya aja yang dirasakan, tapi saya tidak mau merasakan orang lain. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi, chapter tretes ini bersyukur diberi kepercayaan bersama tim dari pusat, tim nasional, dan luar biasa mereka juga berkunjung, itu luar biasa ya. Bagi saya itu spesial gitu. Jadi saya bersyukur apapun yang Tuhan percayakan, walaupun sepertinya kalau kita lihat ke depan nanti bagaimana selanjutnya, tapi saya berpikir selanjutnya Tuhan yang mengatur, indah pada waktunya. Ya, jadi hidup kita ini tetap semangat, tetap menjadi berkat, tetap menjadi garam. Jadi kita harus dikatakan menghasilkan buah pertobatan, yaitu hidup menjadi berkat bagi semua orang. Ya, bukan dituntut usia, ya, tapi kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita pun dipanggil Tuhan, nama kita ini benar-benar memuliakan Tuhan. Ya itu. Jadi untuk menjadi berkat dalam konteks ayat ini kita harus melakukan hal yang berikut. Ya, pertama hidup menjadi garam dunia. Ayat tadi berkata kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kita harus sadar manfaat garam selain untuk membuat sesuatu yang tawar menjadi ada rasanya. Sekarang dunia ini semakin tawar, semua pada naik. Ya toh, beras naik, minyak naik, BBM naik, iman kita juga naik. Gitu aja kok repot gitu saya. Iman kita juga menjadi naik.
Orang mulai kata, Bu kok nggak di-fully Innovanya, diisi solar. Pertama semua kena prank. Ya toh, pertama katanya naik antri, saya nggak pernah antri. Karena kalau saya pelayanan ke Surabaya, kemana pulang selalu harus saya isi full. Nggak pernah, walaupun mau naik atau enggak, saya punya prinsip bahwa berkat itu Tuhan yang mencukupi. Jangan khawatir, ya kita ini garam dunia. Ya kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat. Jadi dikatakan sekarang manfaat garam itu untuk membuat sesuatu yang tawar menjadi ada rasa. Juga sebagai bahan pengawet makanan. Yaitu dikatakan juga dapat membunuh kuman, mencegah kebusukan. Ya. Jadi manfaatnya luar biasa. Kita ini hidup ini bermanfaat. Bisa menjadi berkat. Ya, di tengah-tengah krisis, saya senang kata-kata ini, kita tetap eksis. Apapun yang terjadi, gelombang apapun terjadi, khususnya di Indonesia, kita tetap berdoa untuk Indonesia. Saya yakin GM setiap hari Selasa berdoa, bukan hari Selasa saja berdoa untuk pemerintahan, untuk semuanya, tapi dalam doa syafaat saudara, Indonesia kita bawa di dalam doa. Pemimpin kita bawa dalam doa. Saya yakin Indonesia ada di dalam pengawasan Tuhan. Ya, sehingga dikatakan di sini artinya kita menjadi garam, keberadaan kita di tengah-tengah dunia dan masyarakat ini harusnya tetap menjadi berkat, memberi rasa, ya, memberi rasa sukacita, memberi rasa damai. Jangan waktu orang datang kepada kita, kamu tahu nggak, hidupku tuh begini, kekurangan begini, aku juga, loh, enggak seperti itu. Sebagai orang percaya berkata bahwa Tuhan akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhanmu. Ya, jadi kita harus mengubah rasa yang pahit jadi manis. Ya memang kita masih dalam keadaan kekurangan, tapi kita memiliki iman, Tuhan pasti cukupi. GM ini akan mengadakan Rakernas Nasional. Jangan dipikir-pikir biayanya, daftar saja. Ya, tapi jangan berpikir nanti ada sponsor. Pasti saudara bisa membayar, gitu. Ya, jadi kalau saya punya prinsip kok mahal, jangan ngomong mahal dulu. Tuhan pasti cukupkan, ya Pak Roy. Ini yang daftar belum semua ini. Tak lihat masih 17. Ya. Jadi anak Tuhan tuh jangan berpikir kurang. Ya udah imannya kurang terus. Tapi kalau kita pasti Tuhan cukupkan, pas butuh Tuhan ada. Itu pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Selama kita memposisikan kita sebagai garam, kita terus menjadi berkat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Kalau kita sendiri tidak bisa kuat, kita tidak mengalami perubahan. Di waktu kita mengalami perubahan bersama Tuhan, dipimpin dengan Roh Tuhan, kita tetap menjadi berkat. Ya, jadi jangan surat tawar hati, tapi kita tetap percaya. Kita dikatakan membawa rasa, ya, menjadi berkat bagi semua orang. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik, terlebih kepada orang yang seiman. Baru kita keluar. Ya, itu ada ayatnya dalam Galatia. Jadi yang pertama, untuk menjadi berkat dalam konteks yang pertama ini harus melakukan hal yang berikut, hidup menjadi garam. Jadi saya tidak usah panjang-panjang semua sini, hamba-hamba Tuhan sadar kita ini garam. Ya, kalau sudah ada asin tuh sudah ada asin tuh gini, sudah tawar. Kalau sudah tawar hati ada di dalam Amsal. Waktu itu kamu dalam kesesakan, waktu kamu tawar hati, kecillah kekuatanmu. Itu ya, dalam Amsal berkata, waktu kamu dalam kesesakan, waktu kamu tawar hati, kecillah kekuatanmu. Waktu kita dengar berita, waduh, kok daftarnya mahal, wis tawar hati, ya udah sesek, wis tawar ndak bisa ikut, saudara. Tapi saya yakin chapter yang ada ya di seluruh Indonesia ini harus ikut semua, harus itu Pak hukumnya, ya toh. Jadi jangan berpikir nanti wis Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti cukupkan. Ya saya ngomong seperti ini, saya bukan berarti gereja yang jemaatnya banyak, yang gedung gerejanya besar, megah, enggak, saudara. Ya, dari tim nasional yang sudah datang ke gereja saya, kecil mungil, ya itu pun bukan punya saya, punyanya Tuhan atau punyanya jemaat yang saya pakai. Tapi saya imani bahwa apapun yang Tuhan percayakan dan apapun semua saya percaya Tuhan saya libatkan di dalamnya, saya izinkan Tuhan bekerja, saya bisa melayani sekarang sampai 22 tahun bersama dengan Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat dan kemampuan saya, enggak. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, sekarang yang kedua. Yang pertama, menjadi garam. Keren loh, garam ini keren saya. Jadi garam, membawa rasa kemana-mana. Senyum itu enggak bayar. Kadang kita ini orang Kristen susah senyum. Ya. Karena apa?
sibuk dengan masalah saya sendiri, ada dalam kesesakan, senyum aja nggak bayar, saudara. Orang waktu senyumi gitu, waduh luar biasa ya anak Tuhan ini ya, penuh dengan sukacita. Yang kedua, ya kata kunci yang kedua, hidup menjadi terang dunia. Wow, bukan hanya garam, terang. Ya, kamu ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, bukan terang dalam rumah tangga, bukan terang dalam lingkunganmu, tapi Tuhan ngomong dunia luas. Kenapa Tuhan ngomong kamu adalah terang dunia, terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Maksud terang di sini, kita yakini, imani waktu kita ada di dalam Kristus, dan Kristus ada dalam hidup kita, terang yang sesungguhnya, yaitu Kristus itu ada dalam hidup kita. Ya, saya ulang. Waktu kita percaya Yesus, dia adalah terang yang sesungguhnya, dan kita ada di dalam dia, dia ada dalam kita. Terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus itu ada dalam hidup kita. Sebenarnya hidup kita ini walaupun berbeda-beda gereja, berbeda-beda suku, tapi kita ini satu terang, yaitu DNA-nya sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan ada dalam hidup kita. Harusnya hidup kita ini sama seperti Kristus, karena terang yang sesungguhnya itu sudah ada dalam hidup kita. Sampai Yesus berani berkata, kamulah terang dunia. Gitu ya. Jadi Yesus adalah sumber cahaya itu menjadi terang dunia. Berarti kita mempresentasikan sikap hidup yang mengikuti teladan Yesus. Kalau saudara lihat di dalam Rasul Paulus, ya ada ayat berkata Yesus tuh suka keliling. Yesus tuh bukan orang yang malas. Sebagai manusia dia juga keliling ke desa, ke kota, ya toh, ke bukit, ke padang gurun, itu untuk melayani, menyembuhkan orang sakit, menolong orang sakit. Hidupnya terus menjadi berkat. Bukan hanya diam di tempat. Saudara. Saya bersyukur dalam minggu ini melayani tim dari Singapura bersama dengan Ibu Nani sebagai ketua tim kita dan Iren sekeluarga, ya dari hari Kamis sampai Minggu. Saya angkat 18 tamu dari Singapura. Ya toh, akhirnya semua bersyukur semua bisa kita lakukan itu bukan oleh kuat dan gagah kita, dan mereka juga merasa diberkati dengan pelayanan kita. Ya, tinggal saya menunggu jadwal dari Ibu Iren aja. Kak kesini jam segini jemput kesini. Oke gitu. Karena apa? Kita ini hidup untuk Tuhan sudah. Kita kerjakan untuk Tuhan. Apalagi nanti ini acara Rakernas ini panitianya Surabaya. Tenang. Ya, pasti tercukupi semuanya. Ya toh, pasti apa yang menjadi makanan khas Surabaya akan dikeluarkan semua oleh Bu Nani. Jadi Bu Nani ada nih ya. Jadi Bu Iren juga tetap semangat. Kita sudah mulai rapat, selalu ingin rindu memberi yang terbaik. Karena apa? Dikatakan di sini Yesus adalah sumber cahaya itu, dia menjadi terang, berarti kita mempresentasikan sikap hidup mengikuti teladan Yesus. Ya, dia orang Kristen tidak seharusnya menarik diri dari dunia ini. Ya, di dunia ini penuh dengan kegelapan, ya, segelap apapun, ya, dalam ruangan yang gelap, kita hanya menyalakan lilin, kegelapan itu akan kalah. Segelap apapun dunia ini, waktu anak-anak Tuhan menyadari dia adalah terang dunia, memberikan solusi yang tidak mungkin bagi mereka, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu bisa terjadi. Buktinya buktinya ministry tetap berjalan. Walaupun di saat COVID tetap berjalan. Ya, Surabaya juga cukup banyak, apalagi di Pak Ubaja banyak banget anak-anaknya. Saya masih 10. Kerinduan saya tahun depan 20. Oh, haleluya. Gitu. Ya, memang harus gerilya, harus belusukan seperti pemimpin kita, gitu. Pak Jokowi itu amin. Pak Jokowi itu rajin belusukan, Saudara. Pemimpin kita nih belusukan, gitu. Bahasa apa, Bu? Belusukan bahasa Jerman. Bahasa aslinya itu belusuan itu harus rajin. Ya, bagaimana kita bisa menolong orang? Kadang-kadang kita nih harus jemput bola. Ya, ini tim nasional ini jemput bola, lo langsung datang ke Tretes, jerat, oke. Ya toh, mereka dengan semangatnya ya. Tapi saya yakin dan percaya waktu kita juga bisa menjangkut jiwa anak-anak ini, bisa menjemput bola, Tuhan pasti turut bekerja. Masalah dana Tuhan pasti cukupkan. Ya, pasti Tuhan adakan. Gitu aja ya. Jadi kita belajar juga dari Bapak Jokowi selalu belusuan. Gimana? Irian Jaya sudah ada GM,
Gilead Ministry, Makassar sudah, Kalimantan sudah, Irian Jaya belum ini. Ya toh, Irian Jaya. Jadi saya yakin waktu kita melakukannya ini dan kita menyadari kita adalah terang dunia ini, seakan-akan kita ini punya roh yang menyala-nyala untuk terus menjadi terang, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang perlu ditolong, ya, khususnya untuk pendidikan ini. Ya, jadi kalau kita percaya Yesus itu juga belusuan, Jokowi kita, presiden kita juga belusuan, saya yakin nanti semua GM yang ada di Indonesia ini juga belusuan. Doanya supaya buka chapter-chapter yang baru. Wah, keren saya. Jadi seluruh berapa? 34 provinsi ada GM, Pak Roy dan Pak Edi, Pak Obaja dan semuanya itu siap untuk selalu hadir. Ya, 34 provinsi, Pak. Amin. Ya. Jadi terang Kristus harus bersinar melalui kehidupan kita, ya. Jadi saya ingatkan kita semua, saya nggak ngajari semua ya, semua lebih punya pengalaman, tapi saya menyadari kita semua sadar bahwa kita ini garam, membawa cita rasa kepada semua orang. Yang kedua, kita ini terang dunia. Karena terang sesungguhnya Yesus dalam kehidupan kita. Jadi terang Kristus harus bersinar melalui kehidupan kita. Ya, ada pepatah yang mengatakan lebih baik menyalakan sebuah lilin daripada mengutuki kegelapan. Lebih baik kita menyalakan sebuah lilin daripada kita mengutuki kegelapan. Lebih baik kita menjadi berkat daripada kita ngomel-ngomel tapi tidak buat apa-apa. You understand ngomel-ngomel, Bu Desi? KCC. Apa Bu Desi KCC? Itu singkatan. Kakean cocot. Kebanyakan ngomong, nggak ada kerjanya gitu ya. Ya toh? Ya, jadi kita belajar dari pemimpin kita, kerja. Ya, waktu yang Tuhan berikan untuk kita, pergunakan waktu dengan bijaksana sehingga apa yang kita kerjakan lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, ya, untuk menjadi berkat dalam konteks ayat ini kita harus melakukan hal berikut. Yang terakhir, yang tadi hidup menjadi garam, hidup menjadi terang, sudah jelas. Dan yang terakhir, hidup bercahaya, ayat yang ke-16, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, ya. Jadi terang kita itu jangan terang yang redup, yang bercahaya, terang terus, ya. Itu Philip, saudara. Ya toh, terang terus, jangan redup. Harus mampu menjadi pembimbing, ya, menuntun orang lain, berpengharapan, ya, menasehati serta memotivasi, ya, memotivasi semua orang. GM ini memotivasi kita untuk anak-anak didik kita ini mendapatkan biaya dan hidup mereka tetap sekolah dan tetap berprestasi. Jadi yang menjadi donatur itu juga senang anak-anak yang dibiayai ini berprestasi, ya, dan mengalami terlebih pertobatan. Jadi anak-anak sekarang itu jadi anak-anak yang takut Tuhan. Saudara jangan berpikir sekarang anak-anak kecil itu bisa membuli anak-anaknya, teman-temannya sendiri. Kita lihat kisah di TV ya, 11 tahun anak bunuh diri karena dibully, karena gambar-gambar di YouTube, gambar-gambar dia bikin video dibully mati, depresi. Jadi kita ini benar-benar hidup percaya bisa bukan hanya kita kasih berkat tiap bulan. Saya ngomong sama pembinanya itu harus didoakan. Nama-nama yang ada di kamu sebagai moderator, kamu harus mendoakan anak-anak ini. Kamu juga mulai tanya-tanya mereka gimana dengan studinya. Ini memang kayaknya kok ribet ya pelayanan. Enggak, saudara. Jadi kalau lihat ada orang mengalami hal-hal yang perubahan yang lebih baik lagi, kita tuh ingat kita juga diberkati. Ya, jadi saya ngomong sama mereka juga sebagai penyalur berkat dari pusat, kita bagikan kepada rekomendator. Saya mengajar mereka nama-nama itu harus didoakan. Kalau kamu ada waktu berpuasa untuk anak-anak ini juga akan bersaksi, ya, semua ini berkat dari Tuhan. Jadi bercahaya itu kita bisa memotivasi orang, memberikan pengharapan, ya, menasehati, serta memberikan hal-hal yang baik, memotivasi mereka. Ayo bergairah, ya.